Oke, kita lanjut ke bagian 2. Ini bakal bahas soal nomor 44 sampai 46. Nah, ini ya nomor 44 sampai 46. Percobaan membuat air aja dilakukan menurut persamaan reaksi berikut. Nah, kamu cek dulu reaksinya udah setara atau belum. Sini udah setara ya. Di sini hanya ada 1 tambah 3, 4. Di sini ada 4. Nitrogennya ada 1, oksigennya ada 3. Sini juga ada 1 tambah 2, 3. Lalu Cl-nya juga ada 3. Di sini Cl-nya 2 tambah 1, 3. Oke, reaksi ini udah setara. Itu kalau kamu ketemu reaksi, itu paling pertama yang harus dicek. Pada percobaan tersebut digunakan larutan pekat ini 20 ml HNO3 6 molar dari pengenceran HNO3 yang lebih pekat. Nah, bukan ini tapi pertanyaannya. Ini cuman data gitu untuk soal selanjutnya. Pertanyaannya ini, jika 1 mol HNO3 habis bereaksi, jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometris setara adalah, oke, reaksinya udah stoikiometris setara, jadi ini bukan problem. Nah, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi, kalau kamu sadar, harusnya langsung sadar sih kalau ini tuh tentang reaksi redoks ya, reduksi oksidasi, karena dia melibatkan elektron gitu kan. Nah, soal ini tuh menjebak. Kenapa? Kalau kamu lihat baik-baik, di sini seolah-olah tuh ini tuh reaksi disproporsionasi, padahal bukan. Jadi reaksi disproporsionasi atau autoredox ya namanya, itu adalah ketika ada satu spesies yang berubah menjadi 2 gitu. Jadi misalnya ini berubah jadi ini plus ini, spesies yang sama. Jadi satu spesies itu berubah jadi merupakan oksidator dan reduktor sekaligus gitu. Nah, kalau dilihat di sini Cl, di sini ada berubah jadi Cl2 dan NaCl. Jadi seolah-olah kita tuh lihatnya itu reaksi autoredox, padahal enggak. Kenapa? Coba deh dihitung biloxnya dulu. Ini bilox Cl yang di HCl ini kan minus 1 ya. Pada Cl2 unsur bebas itu 0. Nah, yang di Cl yang di sini juga minus 1. Gitu. Jadi dari HCl ke NOCl itu Cl-nya nggak berubah. Jadi yang kita perhatiin tuh yang ini aja sebenarnya. Untuk Cl-nya ya, HCl sama Cl2. Itu dia mengalami oksidasi dari minus 1 ke 0, naik satu satuan kan ya. Terus di sini ada HNO3. HNO3 itu N-nya itu di sini ada kan O itu minus 2 ya. Minus 2 karena ada 3 oksigennya berarti dikali 3 minus 6. Hidrogen itu plus 1 dikali 1 plus 1. Karena HNO3 itu netral, maka supaya dia jadi 0 kan harus plus 5 di sini. Plus 1 plus 5 plus 6 min 6 0. Maka nitrogen yang di sini itu biloxnya plus 5. Ini plus 5, aku bulatin deh. Cl di sini minus 1, yang ini 0. Nah, NO di sini, N di sini di NOCl, ini oksigen minus 2. Berarti ini kan plus 3 ya, supaya 0. Ini plus 3. Dapat deh spesies yang terlibat. H2O untuk reaksi redoks itu kamu boleh abaikan, karena dia bakal muncul nanti dalam reaksi. Nah, untuk melihat jumlah elektron, aku sih lebih suka pakai metode setengah sel atau setengah reaksi atau ion elektron ya, ketimbang PBO gitu. Jadi dipisahin reaksi oksidasi sama reaksi reduksi. Dan di sini reaksi oksidasinya aku oxidation. Jadi, nah kamu nggak perlu tulis H-nya BTW, tulis Cl minusnya aja cukup. Sama HNO3 juga kayak gitu. Jadi Cl2 menjadi Cl minus menjadi Cl2. NOCl-nya ditulis nggak? Enggak, karena dia nggak berubah biloxnya kan. Jadi itu kita abaikan. Nah, di sini Cl minus Cl2 udah setara belum? Cl-nya di sini harus dikali 2 dulu ya. Nah, terus elektronnya belum setara. Di ruas kiri ada minus 2, maka kita tambahin elektron di ruas kanan.
supaya minus 2 juga. Selesai. Sekarang reduksinya. Reduksi. Dari NO3 minus, dari HNO3 ya, plus 5 N-nya berubah menjadi NO plus. Again, NOCl itu adalah senyawa NO plus Cl minus. Karena Cl minusnya ini tadi nggak berubah biloxnya, ya nggak terlibat gitu kan. Nggak perlu ditulis NOCl. Nah, di sini nitrogennya yang mengalami perubahan bilox itu udah setara. Selanjutnya oksigen. Oksigen di ruas kiri ada 3, di ruas kanan ada 1, berarti di ruas kanan kurang 2. Kita tambahin oksigen dengan menambahkan 2H2O. Oke, sekarang O-nya udah 3, sama-sama 3. Hidrogen. Hidrogen di ruas kanan jadi ada 4, di ruas kiri nggak ada kan. Kita tambahin 4H+. Sip. Udah selesai? Belum. Elektronnya. Muatan di ruas kiri itu ada plus 4, min 1, ada plus 3. Di ruas kanan cuma ada plus 1. Berarti kan kita perlu tambahin di sini plus 2 elektron. Oke, setuju ya? Plus 2 kan ya? Nah, elektronnya ruas kiri sama ruas kanan habis. Nah, ini nggak perlu kamu tulis lagi ulang. Yang jelas kamu tahu pada reaksi ini NO3 minus, koefisiennya 1, dia menghabiskan 2 elektron. Oke. Maka kelihatan dong jawabannya dari pertanyaan ini, 1 mol HNO3 habis bereaksi, jumlah elektron yang terlibat berapa? Ya, 2 elektron, 2 mol. Karena koefisien itu sebanding dengan mol ya. Koefisien itu sebanding dengan mol. Gitu. Oke, next soal nomor 45. Datanya masih sama ini. Pertanyaannya dibaca. Jika larutan HNO3 yang digunakan pada reaksi tersebut diperoleh dari pengenceran HNO3 pekat 12 molar, volume HNO3 pekat yang diperlukan adalah. Oke. Kamu lihat di sini ya. Pada percobaan tersebut digunakan larutan pekat HCl 9 molar dan 20 mili larutan HNO3 6 molar. Nah, HNO3 6 molar ini dapatnya tuh dari sini. Dari HNO3 12 molar gitu. Atau kalau aku kasih ilustrasi deh biar kebayang. Ini kamu punya gelas beker gitu. Ada HNO3 12 molar. Kamu encerin, kamu tambahin air gitu ya. Sampai dapat HNO3. Jelek ya ini gelasnya. Gelas kimianya jelek. Sampai kamu dapat HNO3 6 molar. Sebanyak 20 mili. Nah, pertanyaannya, awalnya itu kamu butuh berapa mili si HNO3 pekat 12 molarnya? Ini. Ya, pengenceran kan. Nah, rumus pengenceran, kamu tahu kan rumus pengenceran itu adalah, aku warna hijau deh. V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Oke. Kenapa? Nah, kalau kamu nanya, kenapa kok rumusnya kayak gini, Kak? Simple sih. Sebenarnya, kalau kamu sadar ya, V kali M itu kan sama dengan rumus mol. Mol itu sama dengan M kali volume kan? Molaritas dikali volume. Jadi ini maksudnya mol pertama sama dengan mol kedua. Artinya keadaan pertama dengan keadaan kedua itu jumlah molnya sama gitu. Banyaknya mol di sini dan di sini itu sama. Yang berbeda itu cuma volumenya aja. Gitu. Ya udah, kamu masukin misalnya yang pekat ini yang 1 gitu ya. Ini misalnya 1, ini 2. Tinggal masukin volume 1 yang ditanya kan, volume yang pekat dikali 12 molar
volume 2-nya itu ada 20 mili, nggak usah dijadiin liter, karena di sini opsinya itu mili semua. Terus ini 6 molar dikali 6 molar. Berarti V-nya 20 mili dikali 6 molar dibagi 12 molar. Habis 12 bagi 6 itu 2, 20 bagi 2 itu 10 ya. 10 mili. Oke, dapat deh jawabannya deh. Ini kamu jangan lama-lama ya ngerjain yang ini, gampang soalnya. Oke, terakhir nomor 46. Datanya lagi-lagi masih sama. Pertanyaannya ini. Jika gas Cl2 yang dihasilkan adalah 0,12 mol, semua reaktan habis bereaksi, volume larutan HCl yang bereaksi adalah, oke, dia tanya volume HCl. Nah, kamu bisa langsung pakai reaksi yang ini, karena dia udah setara, ya kan? Atau mau pakai reaksi yang kita cari tadi di nomor 44 ya. Pakai yang ion-ion itu boleh juga, tapi agak beda, nanti aku tunjukin deh. Nah, kita pakai yang ini aja ya, gampang nih, udah selesai soalnya. Udah setara, udah disediakan gitu. Dia bilang, kita tulis deh dulu, HNO3 plus 3HCl menjadi Cl2 plus NaCl. H2O-nya nggak usah ditulis. Oke? Kita bikin mula-mula reaksi sisa ya. Nah, dia bilang, jika gas Cl2 yang dihasilkan adalah 0,12 mol. Di sini, di akhir, kita punya 0,12 mol gas Cl2. Berarti, reaksinya juga 0,12 dong. Awalnya dia nggak terbentuk. Produk itu awalnya nggak terbentuk ya. Setuju nggak? Setuju kan? Nah, terus yang di sini, oke, gini deh, sense-nya tuh gini. Kamu ditanya volume HCl. HCl tuh ada di sini. Ini HCl. Kita ditanya volume. Volume itu kan bisa dicari nanti ya dari mol dulu. Kamu berarti kita cari mol dulu. Nah, dia bilang tadi, kalau reaktan itu habis bereaksi. Jadi si HNO3 dan HCl ini nggak ada di akhir. Nah, dari reaksi ini kamu bisa ngisi kan ini ya. Di sini 0,12. Berarti di sini berapa? Ya, 0,12 dikali 3, 0,36. Kenapa? Karena di sini koefisien Cl-nya kan 1 ya. Sedangkan koefisien HCl-nya itu 3. Gitu. Jadi 3 kali lipatnya. Ngerti kan? Nah, kalau HNO3 ya 0,12 juga. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1 nih. Gitu. Nah, terus atasnya gimana? Atasnya ya mula-mulanya dia 0,36 juga dong. Yang ini 0,12. Jadi ketika dia mula-mula 0,36, terus dia bereaksi 0,36 juga, ya habis 0,36 kurang 0,36, gitu kan? Nah, kamu tahu, berarti mol dari HCl itu awalnya adalah 0,36. Aku warna biru deh, 0,36. Oke, kamu dapat mol HCl itu 0,36 mol. Nah, dari soal, kamu cuman diketahui ini ya, HCl itu 9 molar. Nah, rumus mol itu kan, kursorku mana nih? Aku nggak ngeliat kursorku. Oke. Rumus mol itu kan M dikali V ya, molar dikali volume. M, bentar, nggak working. Nah, M sama dengan M kali V. Ya udah, M-nya itu 0,36, molarnya itu 9 molar ya tadi ada kan, volumenya dapat deh. Berarti volumenya adalah 0,36 dibagi 9. Ini mol. Molar itu kan mol per liter.
Nanti habis ini berapa tuh? 0,36 bagi 9. 0,4 ya. 0,04 liter atau 40 mililiter ya, dikali 1000 kali 1000 dapat. Jadi jawabannya B. Selesai, nggak susah kan?